Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitriani dari jurusan Administrasi Pendidikan NIM 2020-14 dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang distorsi pesan komunikasi dalam organisasi. Kita masih dalam mata kuliah komunikasi organisasi, dan buat saya mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang sangat menarik untuk kita coba analisis lebih jauh. Karena mata kuliah ini mengindikasikan keseharian, kehidupan yang mau tidak mau sebenarnya secara teknis hampir sebagian besar kita melakukannya. Apalagi seperti bapak atau ibu yang sudah berkecimpung di dunia kerja atau pernah terlibat dalam sebuah organisasi atau pekerjaan perusahaan ataupun lembaga-lembaga tertentu. Mau tidak mau, seluruh aspek yang kita bicarakan di setiap kali pertemuan itu sebenarnya teknisnya adalah hal-hal yang memang sudah pernah melibatkan kita di setiap urusan itu. Tapi secara teori, nah ini problemnya secara teori barangkali eksekusinya itu pembandingnya perlu satu paradigma, sehingga paradigma yang kita melihatnya dari role yang juga relatif sama. Untuk kali ini saya akan membahas tentang distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Kalau bicara soal distorsi, berarti bicara soal gangguan. Gangguan yang pada akhirnya dalam proses komunikasi yang sifatnya mendistorsi atau mengganggu proses komunikasi yang terjadi sehingga pesan menjadi blur atau justru terjadi miskomunikasi, atau apa yang disampaikan oleh komunikator akan jadi berbeda dengan apa yang diterima si komunikan. Artinya, tidak efektif dan tujuan menjadi tidak tercapai, tidak hanya sekedar mengurangi keefektifan komunikasi atau tidak tercapainya bagian-bagian sentral, tetapi hampir secara keseluruhan akibat gangguan. Nah, itu kadang-kadang tujuan komunikasi atau tujuan utama dari komunikasi itu dilaksanakan menjadi tidak terwujud. Ini menjadi sangat mengerikan, apalagi kalau kaitannya dengan lembaga atau organisasi. Berapa tingkat kerugian yang akan dicapai disebabkan karena distorsi. Karena ini memang harus disadari sejak awal. Teman-teman sekalian, nanti kita akan lihat penyebab terjadinya distorsi pesan atau gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan atau mendistorsi pesan dalam proses komunikasi. Banyak sekali dari segala hal yang melibatkan proses komunikasi, kadang-kadang bisa menjadi titik sentral terjadinya sebuah distorsi. Makanya perlu diwaspadai, dan kuncinya menurut saya ada pada sumber informasinya, yaitu kita sebagai komunikatornya. Sekarang kita coba lihat secara sederhana distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Titik pertama distorsi itu adalah dalam proses penyampaian atau transmisi pesan, berarti pada si pelaku, pada si objek, atau pada si komunikator. Ada yang namanya hambatan fisik, bahwa gangguan terjadi akibat hambatan fisik, misalnya jarak antara saya sebagai komunikator dengan lawan bicara, atau ketika di kelas misalnya, ruangan kelas begitu besar, sementara saya berdiri di podium yang cukup panjang, jaraknya dengan audiens. Sementara itu, suara tidak membumi untuk bisa sampai dan ditangkap sempurna oleh lawan bicara kita. Jadi, di antara mengirim dan menerima pesan, jaraknya cukup jauh atau ruangan yang kita pakai tidak kedap suara, sehingga gangguan-gangguan atau noise dari luar atau suara bising dari luar, kendaraan-kendaraan di luar yang menyebabkan terhambatnya proses penerimaan pesan secara sempurna oleh si komunikan. Nah, itu gangguan. Bahkan secara sederhana, misalnya seorang komunikator harus menyadari ketika menyampaikan sebuah pesan dalam sebuah ruangan, seperti dosen atau guru misalnya. Dia harus memprediksi kalau sebegini ruangannya, maka kapasitas kemampuan suara yang harus dikeluarkan berapa. Kenapa? Karena jarak antara dia dengan anak yang paling belakang sudah harus masuk dalam kategori perhitungan. Apalagi kalau kita menyadari kelemahannya. Ada orang yang memang suaranya pelan, terlalu lembut, tapi tidak semua manusia atau tidak semua komunikator yang menyadari persoalan seperti ini. Dan itu penyebab besarnya terjadi distorsi. Jadi jangan pernah menyalahkan
anak atau peserta didik atau orang lain kenapa mereka daya tangkapnya menjadi sangat lemah. Sementara kita katanya sudah menjelaskan begitu luar biasa, kok bisa enggak? Enggak bisa menjelaskan. Ingat, ada distorsi yang kadang-kadang penyebabnya adalah kita si komunikator sendiri. Kemudian, distorsi dengan penyampaian atau transmisi pesan ini akibat si komunikator tidak bisa dilihat dari saluran-saluran distribusinya yang begitu panjang dalam sebuah organisasi. Misalnya, soal struktur, jenjang struktur organisasi atau birokrasi yang begitu bertele-tele sehingga ada bagian-bagian informasi yang putus akibat terlalu panjangnya transmisi yang terjadi tadi. Jadi, semakin panjang saluran distribusinya, semakin memungkinkan terjadinya gangguan-gangguan sehingga efektivitasnya bahkan tujuan komunikasi jadi terhambat. Nah, itu persoalan pertama. Itu persoalan pertama dalam distorsi dalam penyampaian dan penerima pesan. Kemudian yang kedua yaitu distorsi dalam menerima pesan. Kalau tadi yang pertama distorsi dalam penyampaian pesan, berarti dari si komunikator. Sekarang coba kita lihat, ternyata untuk menerima pesan juga kadang-kadang menjadi penyebab terjadinya distorsi yang cukup besar. Ketika to receive atau menerima pesan, misal, kalau dari hambatan fisiknya, si penerima pesan, suasana, misalnya, kalau dari hambatan fisiknya, si penerima pesan gini, suasana kerja yang tidak nyaman, sinar lampu yang terlalu terang, atau yang terlalu redup gitu. Ruangan kerja yang panas, sirkulasi udara yang tidak enak, dan sebagainya. Bahkan, termasuk kesehatan si penerima pesan yang kurang baik, atau pikirannya lebih banyak atau lagi galau, tingkat stresnya lagi tinggi, sakit gigi, pusing, dan lagi bermasalah. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara yang seperti ini dalam kondisi fisik dan pikiran, hati dan perasaan yang gundah seperti anak zaman sekarang, itu kadang-kadang bisa menjadi gangguan. Kita udah panjang lebar menjelaskan, sementara pikirannya entah kemana dan menerawang kemana-mana, atau terasa panas dan sibuk dengan audiens pikirannya sendiri. Nah, ini sebenarnya retensinya ada di si komunikator juga itu berpengaruh. Maka ada tuntutan dalam komunikasi. Sebenarnya komunikasi efektif itu kok si komunikator harus jeli melihat siapa lawan bicaranya, dalam keadaan apa mereka, karena kalau tidak intens, tidak selektif melihat kondisi-kondisi seperti ini justru bisa memicu terjadinya distorsi. Itu merugikan. Dan yang lain apa kaitannya dengan si penerima pesan? Hambatan mental. Hambatan mental ini terkait dengan perbedaan intelektual, perbedaan kapasitas kemampuan, pendidikan, dan ini tentu saja dapat menghambat terjadinya proses pertukaran informasi atau pikiran ketika berkomunikasi. Artinya, orang yang level pendidikannya barangkali tidak hanya level atau pikiran ketika berkomunikasi. Artinya, orang yang level pendidikannya barangkali tidak hanya level pendidikannya tetapi pengalamannya. Ketika berbicara dengan orang yang berpendidikan lebih tinggi dan bahan bacaannya begitu besar atau panjang, itu akan berbeda daya tangkapnya atau daya serap dan juga imajinasinya. Maka tuntutannya lagi-lagi kepada si komunikator, guna bahasa yang dipahami dan bisa dimengerti oleh lawan bicara. Sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu menyebabkan distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Tadi kita bagi tiga, yaitu pertama distorsi dalam menyampaikan pesan atau transmisi, artinya ada di pihak si komunikator. Yang kedua ada di pihak si komunikannya, yaitu distorsi dalam menerima pesan. Dan yang ketiga adalah distorsi dalam mengartikan pesan itu sendiri. Artinya berbeda latar belakang, berbeda usia, berbeda jenis kelamin, termasuk status sosial, posisi kerja,
perekonomian, budaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bisa terjadi distorsi dalam memaknai pesan. Bisa jadi penyebab gangguan, bahkan setiap kita menjadi melihat pesan itu berbeda. Dan yang kedua, berbeda interpretasi kata. Jadi, pemaknaan terhadap kata yang berbeda itu menjadi gangguan yang tidak sedikit atau mendistorsi pesan yang akan kita sampaikan. Makanya, dalam bisnis harus ada sinonim. Kalau ada kata-kata yang sebenarnya interpretasi yang memungkinkan, banyak terjadinya interpretasi. Harus ada sinonim kata untuk menjelaskan maknanya itu kemana. Untuk konferensi satuan, kebiasaan termasuk adat budaya antar segala bangsa dan segala macam harus dimunculkan. Maksudnya seperti ini. Jadi jangan biarkan multi makna terhadap satu kata sehingga setiap orang menginterpretasikan dengan cara dan pandangan mereka yang berbeda-beda pula. Dan ini terjadi gangguan yang tidak sedikit dalam proses komunikasi yang terjadi. Nah, agar komunikasi organisasi tercapai sesuai dengan tujuan dan dasarnya, maka sebenarnya organisasi, perusahaan, atau lembaga itu harus mengupayakan banyak hal. Misalnya, yang pertama, soal persepsi. Persepsi antara pengirim dan penerima pesan harus disamakan pemahaman, harus disamakan pengertiannya, strategi, dan caranya banyak. Berarti, strateginya adalah ketika akan melakukan komunikasi antara lembaga dengan seseorang, dengan klien misalnya, itu harus diolah dulu. Kita akan bicara dengan siapa, orangnya siapa, dan orangnya kapasitasnya apa, pendidikannya di mana, dan kemampuannya bagaimana. Sehingga kita nanti mempersiapkan bahan atau materi untuk dikomunikasikan sesuai dengan kapasitas mereka. Kadang-kadang bahasa harus disederhanakan. Sama dengan ketika kita akan berbicara dengan orang-orang ilmiah, itu tidak sama ketika kita berada di kampung halaman kita atau di masyarakat umum yang merasa mereka sebenarnya tidak sampai ke tahap itu, walaupun mereka sebenarnya sangat mengerti inti dari persoalan yang kita maksud. Artinya, kita perlu mengganti, menyederhanakan, mengolah kata demi kata, bahasa demi bahasa yang kita gunakan agar sesuai dengan pemahaman dan kapasitas mereka. Bukan berarti mereka tidak paham dan tidak mengerti, bukan berarti mereka lebih rendah kemampuannya dari kita, tetapi kebiasaan penggunaan bahasa kadang-kadang itu memberikan pengaruh. Kemudian yang kedua yaitu perisi. Ini dilakukan untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman antara si komunikator dengan komunikan. Hal-hal yang harus tepat dan bentuk gambar, grafik, dan segala macam. Jadi harus ada perisi yang jelas. Kredibilitas juga begitu. Orang-orang yang menerima pesan harus dapat dipercaya akan memahami inti pesan tersebut. Semakin tinggi tingkat kredibilitas seseorang, semakin meyakinkan orang untuk mempercayai pesan atau informasi yang disampaikannya. Dan ini memberikan pengaruh. Semakin tidak kredibel seseorang, betapapun informasi yang disampaikannya adalah informasi yang benar dan seharusnya bisa dipercaya, makanya tidak pernah dipercaya oleh orang lain. Maka kredibilitas menjadi suatu acuan yang akan menjadi penyebab dari distorsi. Karena orang akan menjadi cuek ketika Anda tidak kredibel. Tetapi ketika Anda menjadi kredibel, sebagai penyampaian pesan, orang akan legowo menerima, mendengarkan apa yang kita sampaikan secara cermat. Cara lain yang bisa kita lakukan
atau yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga-lembaga adalah dengan melakukan pengendalian diri si pengirim. Artinya, bahasa yang disampaikan akan dapat membuat tertawa, membuat menangis, membuat marah, membuat pikiran lebih tenang, mengambil tindakan tertentu, sedih, kesal. Jadi itu dikendalikan sejak awal, pengendalian diri dari proses itu, sehingga tata bahasa, inti dari makna, dari obrolan itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu diterima secara baik oleh mereka, sehingga tidak menimbulkan ekspektasi yang berbeda. Nah, kesarasan lubang pengirim dan si penerima pesan juga menjadi bagian yang harus dipikirkan oleh organisasi dalam rangka mengurangi terjadinya distorsi. Dengan itikat yang baik, dengan konteks yang lebih bersahabat, pendekatan, maka pesan cenderung lebih efektif diterima dengan baik, tidak emosional. Sehingga jangan pernah memulai obrolan komunikasi terkait dengan suara yang serius sebelum Anda melakukan pendekatan emosional kepada lawan bicara Anda. Kadang-kadang ada hal yang harus kita sadari dalam konsep distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi. Yang Maha Kuasa menciptakan kita dengan 2 kuping, 2 telinga, itu artinya 2 kali lebih besar sebenarnya Tuhan meminta kita untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Barangkali filosofinya begitu. Tapi kebiasaan manusia hari ini lebih mau didengarkan, lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Seakan-akan dia yang paling pintar, seakan-akan dia yang paling mengerti, dan memaksakan kehendak untuk didengarkan daripada mendengarkan. Dan di sini adalah kemungkinan besar terjadinya sebuah distorsi karena ketidakinginan untuk melibatkan diri, untuk menghormati orang lain, untuk mendengarkan ketika mereka berbicara. Kita maunya didengarkan, memaksakan untuk didengarkan tetapi tidak mau mendengarkan. Sementara komunikasi terjadi efektif itu ketika kedua belah pihak memainkan peran yang sama. Pada saat kita berbicara, berarti kita didengarkan. Dan pada saat orang lain berbicara, maka kita yang akan mendengarkan. Nah, makanya pada konsep ini juga perlu bagi setiap komunikator atau komunikan dalam proses komunikasi untuk mengantisipasi yang namanya distorsi pesan tadi harus dikembangkan, diolah, dan dibiasakan untuk mendengarkan orang lain. Kebiasaan mendengarkan yang begitu sulit, sebenarnya ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dimanapun, bahkan dalam presentasi, dalam rapat, setiap kita memaksakan kehendak untuk mendengarkan. Tapi jarang sekali di antara kita yang mau untuk mendengarkan orang lain ketika berbicara secara bijak. Nah, ketika organisasi mengadakan pembicaraan dengan cara presentasi misalnya, maka dari sisi si penerima pesan atau pembicara sebagai pengirim pesan yang lagi presentasi seharusnya lebih memperhatikan banyak hal supaya Anda didengarkan. Yang pertama dalam kriteria mendengarkan itu ada 3 hal yang sebenarnya harus dipikirkan, yaitu yang pertama mendengarkan isi, yang kedua mendengarkan kritis, yang ketiga mendengarkan aktif atau empati. Yang ketiga ini yang seringkali menjadi persoalan. Kalau mendengarkan isi, setiap orang barangkali bisa cepat. Artinya, menerima pesan hanya memahami, mencoba mengkategorikan, mengingat pesan ketika seseorang presentasi. Kita hanya memahami hal-hal pokok sebagai pendengar dari pesan tanpa mempedulikan apakah orang yang mempresentasikan itu setuju atau tidak. Itu tadi mendengar isi.
Kalau mendengar isi secara garis besar tidak ada masalah karena hanya butuh energi untuk mengambil bagian per bagian. Terkait dengan isi yang kita tangkap, yang jadi persoalan adalah barangkali yang dua hal ini yang disebut dengan mendengarkan kritis dan mendengarkan aktif atau empati, yaitu menggunakan rasa. Mendengarkan kritis berarti kita sebagai pendengar atau Anda sebagai pendengar dituntut untuk memahami sekaligus mencoba mengevaluasi arti pesan dari yang disampaikan oleh pembicara atau lawan bicara. Kadang-kadang melibatkan interaksi pada saat kita menggali sudut pandang pembicara. Ada juga yang ingin mengevaluasi kredibilitas pembicara. Semuanya dianulir sedemikian rupa. Kenapa? Kenapa kita tidak dituntut kritis melakukan, mengolah, menganalisis? Artinya, memang memperhatikannya menggunakan panca indera yang lebih banyak. Dibandingkan dengan hanya mendengarkan isi, barangkali hanya kuping dan mata, pikiran. Tapi mendengarkan kritis itu hampir seluruh panca indera kita manfaatkan karena ingin menggali, menganalisis secara kritis dengan lebih luar biasa sebenarnya tuntutan dari komunikasi efektif. Kadang-kadang ada hal yang harus kita sadari dalam konsep distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi. Yang Maha Kuasa menciptakan kita dengan dua kuping, dua telinga, itu artinya 2 kali lebih besar sebenarnya Tuhan meminta kita untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Barangkali filosofinya begitu. Tapi kebiasaan manusia hari ini lebih mau didengarkan, lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Seakan-akan dia yang paling pintar, seakan-akan dia yang paling mengerti, dan memaksakan kehendak untuk didengarkan daripada mendengarkan. Dan di sini adalah kemungkinan besar terjadinya sebuah distorsi karena ketidakinginan untuk melibatkan diri, untuk menghormati orang lain, untuk mendengarkan ketika mereka berbicara. Kita maunya didengarkan, memaksakan untuk didengarkan tetapi tidak mau mendengarkan. Sementara komunikasi terjadi efektif itu ketika kedua belah pihak memainkan peran yang sama. Pada saat kita berbicara, berarti kita didengarkan. Dan pada saat orang lain berbicara, maka kita yang akan mendengarkan. Nah, makanya pada konsep ini juga perlu bagi setiap komunikator atau komunikan dalam proses komunikasi untuk mengantisipasi yang namanya distorsi pesan tadi harus dikembangkan, diolah, dan dibiasakan untuk mendengarkan orang lain. Kebiasaan mendengarkan yang begitu sulit, sebenarnya ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dimanapun, bahkan dalam presentasi, dalam rapat, setiap kita memaksakan kehendak untuk mendengarkan. Tapi jarang sekali di antara kita yang mau untuk mendengarkan orang lain ketika berbicara secara bijak. Nah, ketika organisasi mengadakan pembicaraan dengan cara presentasi misalnya, maka dari sisi si penerima pesan atau pembicara sebagai pengirim pesan yang lagi presentasi seharusnya lebih memperhatikan banyak hal supaya Anda didengarkan. Yang pertama dalam kriteria mendengarkan itu ada 3 hal yang sebenarnya harus dipikirkan, yaitu yang pertama mendengarkan isi, yang kedua mendengarkan kritis, yang ketiga mendengarkan aktif atau empati. Yang ketiga ini yang seringkali menjadi persoalan. Kalau mendengarkan isi, setiap orang barangkali bisa cepat. Artinya, menerima pesan hanya memahami, mencoba mengkategorikan, mengingat pesan ketika seseorang presentasi. Kita hanya memahami hal-hal pokok sebagai pendengar dari pesan tanpa mempedulikan apakah orang yang mempresentasikan itu setuju atau tidak. Itu tadi mendengar isi.
Kalau mendengar isi secara garis besar tidak ada masalah karena hanya butuh energi untuk mengambil bagian per bagian. Terkait dengan isi yang kita tangkap, yang jadi persoalan adalah barangkali yang dua hal ini yang disebut dengan mendengarkan kritis dan mendengarkan aktif atau empati, yaitu menggunakan rasa. Mendengarkan kritis berarti kita sebagai pendengar atau Anda sebagai pendengar dituntut untuk memahami sekaligus mencoba mengevaluasi arti pesan dari yang disampaikan oleh pembicara atau lawan bicara. Kadang-kadang melibatkan interaksi pada saat kita menggali sudut pandang pembicara. Ada juga yang ingin mengevaluasi kredibilitas pembicara. Semuanya dianulir sedemikian rupa. Kenapa? Kenapa kita tidak dituntut kritis melakukan, mengolah, menganalisis? Artinya, memang memperhatikannya menggunakan panca indera yang lebih banyak dibandingkan dengan hanya mendengarkan isi. Barangkali hanya kuping dan mata atau pikiran, tapi mendengarkan kritis itu hampir seluruh panca indera kita manfaatkan karena ingin menggali, menganalisis secara kritis dengan lebih luar biasa sebenarnya tuntutan dari komunikasi efektif sehingga nuansa distorsi itu semakin mudah diperkecil bahkan dihilangkan. Adalah ketika setiap orang atau lawan bicara atau setiap mereka yang terlibat dalam komunikasi menggunakan indera mendengarkan aktif atau kita menyebutnya empati. Memahami perasaan, kebutuhan, keinginan pembicara, mengandaikan diri seolah kita berada di posisi mereka. Betapa tidak enaknya ketika tidak didengarkan dan tidak diacuhkan, maka rasa empati itu dibangun sebagai pendengar. Jadi kita bisa ikut merasakan. Jadi kita dapat ikut merasakan itu kalau tidak nyaman, maka kita melakukan. Jangan sampai melakukan hal-hal yang sama sehingga kita dapat menghargai sudut pandang mereka sebagai pembicara. Tidak peduli adanya kesamaan perspektif atau tidak, tetapi rasa dimainkan. Bahwa setiap orang ingin didengarkan, maka pada saat seseorang lain bicara kita pun harus mendengarkan. Ini yang seringkali dalam proses komunikasi yang hilang, bahwa tidak semua orang mau mendengarkan empati atau secara aktif, atau mereka hanya sampai ke retensi pada mendengarkan isi, atau kalau ada perhatian barangkali lebih pada kondisi fisik mendengarkan kritis. Nah, seharusnya lebih banyak untuk dimanfaatkan, mengurangi, bahkan menghilangkan distorsi adalah pada saat kedua belah pihak ketika mereka melakukan komunikasi empati. Selanjutnya yang kita coba lihat atau coba analisis lebih jauh adalah proses mendengarkan ini. Supaya objek yang didengarkan tidak mudah dilupakan, proses mendengarkan sebenarnya cukup banyak aktivitas. Jadi sekurang-kurangnya ada 5 kegiatan dalam proses mendengarkan agar objek yang didengar itu tidak mudah dilupakan. Nah, kegiatan yang 5 itu minimal, yaitu yang pertama, menghadiri. Menghadiri artinya menghadiri secara fisik, lahir dan batin Anda. Bahkan kita menyediakan alat sentra pendengaran kita memang untuk pesan yang disampaikan. Hadir dalam konteks tidak hanya fisik tapi pikiran dan hati juga di situ. Sehingga kita bisa mengantisipasi semua hal yang barangkali bisa menghambat, seperti kita bisa menjadi lebih fokus, kita bisa lebih memperhatikan, atau ketika ada persoalan dengan pendengaran kita. Karena ada pikiran audiens, kita memang menangkap informasinya. Jadi hadir maksudnya adalah hadirkan. Panca indera pendengaran kita, seluruh naluri untuk mendengarkan mereka secara keseluruhan. Jadi tidak hanya fisik doang. Kemudian yang kedua, menginterpretasikan. Interpretasi berarti memaknai inti dari apa yang mereka sampaikan. Kalau sudah sampai ke tahap interpretasi, berarti kita memainkan hati dari seluruh panca indera untuk menangkap yang disampaikan oleh si pemberi pesan,
oleh si pemberi pesan tadi. Jadi mustahil pikiran kita kemana-mana, fokus pada mereka, fokus pada si pemberi pesan. Dan yang ketiga ada kemampuan mengingat, menyimpan pesan dan kemudian untuk dirujuk kemudian hari. Perhatian kita menjadi berlipat, otomatis tidak hanya berpikiran, tidak hanya kuping, tidak hanya mata, seluruh panca indera tertudu kepada yang menyampaikan. Karena ada keinginan, hasrat ingin mengingat pesan-pesan besar yang disampaikan oleh mereka. Ini saja sudah 3 hal besar ini, sehingga sulit bagi orang-orang tertentu yang suka didengarkan daripada untuk mendengarkan, untuk bisa fokus. Sehingga memang kemungkinan diskomunikasi efektif itu, komunikasi itu terjadi akibat distorsi yang diciptakan akibat tidak mau mendengarkan. Kemudian kegiatan yang keempat, aktivitasnya adalah evaluasi. Mengevaluasi, kita mencoba mengurangi kembali apa yang disampaikan. Berarti pikiran keseluruhan kita tertuju kepada mereka. Dan yang terakhir adalah tetap mampu memberikan tanggapan. Bereaksi terhadap evaluasi tadi atau pesan tadi yang disampaikan, kemudian ikut serta berbicara atau memberikan balikan sebagai sender. Kemudian kalau 5 hal ini kita lakukan, besar kemungkinan dalam proses balikan komunikasi terjadi efektif karena semua bisa diluruskan melalui pemberian tanggapan tadi. Kalau memang terjadi kesalahan, itu diluruskan oleh si pembicara. Tapi itu tidak semua orang legowo melakukan itu. Karena kegiatan mendengarkan yang kata Tuhan, dia menciptakan 2 kuping untuk 2 kali lebih atau 2 kali lipat agar mendengarkan orang lain daripada banyak berbicara. Karena Tuhan cuma menciptakan kita 1 mulut. Terkait dengan aktivitas mendengarkan dalam proses komunikasi dimanapun atau apapun jenis komunikasinya, yang notabene bisa menghaluskan, bisa mengurangi, bahkan mengantisipasi dan menghilangkan distorsi yang terjadi sehingga efektivitas komunikasi menjadi lebih baik. Kalau boleh kita analisis, sebenarnya memang cukup sulit karena menjadi pendengar yang baik sebagian besar tergantung pada kemampuan kita untuk mengenali dan memberikan koreksi terhadap berbagai hambatan. Misalnya, bila seseorang mendengar langsung ada kesimpulan, maka pendengar tersebut bisa dimaknai menutup pikiran terhadap informasi tambahan, masuk dalam kaliber defensif. Yang kedua, pendengar yang berpusat pada diri sendiri biasanya mengalihkan perhatian mereka pembicaraan pada diri sendiri. Artinya mereka bisa disimpulkan sebagai orang yang tidak mau menyimak. Kemudian yang ketiga yaitu menurut penelitian, seseorang yang berbicara antara 120 sampai 150-an kata per menit dalam situasi biasa, itu biasanya seseorang paling maksimal 150 kata per menit. Tetapi pikiran seseorang sebenarnya dapat memproses informasi yang didengar bisa 4 kali lipat lebih cepat daripada pembicara. Jadi, jika mereka mau mendengarkan, mereka bisa menangkap informasi itu 4 kali lipat lebih cepat. Cuman persoalannya sekarang kan mereka tidak mau akibat keakuan tadi, kebiasaan atau kebudayaan orang kita yang selalu banyak bicara, sedikit mendengarkan, yang selalu memaksakan kehendak untuk didengarkan tetapi tidak mau rela untuk mendengarkan orang lain. Jadi, distorsi dari komunikasi organisasi seringkali terjadi dan hal ini menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai secara efektif, bahkan tidak menjadi maksimal. Terutama jika kita atau Anda mengabaikan komunikasi mendengarkan tadi, karena hanya dengan mendengarkan sebenarnya komunikasi organisasi yang pada akhirnya kita bisa mengabaikan faktor Sedursaid yang bisa kita gunakan secara formal, sehingga tuntutan itu, kesadaran itu membuat setiap kita mulai melibatkan emosi, sehingga komunikasi yang dimaksud komunikasi mendengarkan itu adalah komunikasi mendengarkan empati dengan rasa. Ketika kita ingin didengarkan, maka orang lain pun pasti ingin didengarkan. Mudah-mudahan dengan kondisi kita akan
mudah-mudahan dengan kondisi-kondisi itu kita akan berefleksikan segala sesuatu yang menguji namanya distorsi tadi. Komunikasi menjadi instan, ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Ketika yang mendengarkan berbicara, maka kita yang didengarkan, maka balikan menjadi lebih efektif. Sebagian kecil dari sekian banyak penyebab, dan sebenarnya banyak penyebab-penyebab lain yang kita mau menelaah lebih jauh. Misalnya penyebab distorsi itu bisa saja persoalan budaya karena gangguan fisik, misalnya bahwa ada hal lain yang menjadi penyebab karena ada gangguan semantik, tidak adanya umpan balik, bahkan perbedaan status budaya, status ekonomi, status pendidikan, ada pesan campuran, bahasa, dan banyak sekali sebenarnya yang menjadi penyebab distorsi pesan. Mudah-mudahan ini kita bisa antisipasi sehingga komunikasi kita dengan siapapun dan dimanapun dan dalam konteks apapun kita bisa mewujudkannya dengan baik. Sekianlah presentasi saya pada kesempatan ini. Semoga teman-teman dan sekalian bisa memahaminya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.